Selamat datang semuanya. Sebuah revolusi diam-diam sedang mengubah apa yang kita makan. Daging sintetis bukan lagi hal baru di laboratorium. Daging ini sudah masuk ke dapur komersial dan rak-rak toko. Dari ayam hasil budidaya di restoran sampai daging sapi yang ditumbuhkan tanpa sapi, sistem pangan global mulai bergeser. Ini bukan tentang pengganti nabati. Ini adalah daging hewan asli yang dibuat tanpa memelihara atau membunuh hewan. Tantangan barunya bukan lagi tentang apakah ini berhasil. Ini tentang rasa, harga, dan skala. Bisakah daging sintetis bersaing dengan daging tradisional dalam rasa dan biaya? Daging sintetis juga dikenal sebagai daging budidaya atau daging berbasis sel. Ini dimulai dengan sampel kecil sel hewan. Sel-sel ini biasanya diambil melalui biopsi tanpa rasa sakit atau dari sisa sel dalam pengolahan daging. Sampel tersebut mengandung sel punca yang memiliki kemampuan untuk menjadi otot, lemak, atau jaringan ikat. Para ilmuwan mengisolasi jenis sel yang tepat dan menempatkannya di lingkungan terkontrol di mana mereka dapat berkembang biak. Sel-selnya ditempatkan ke dalam bioreaktor. Bioreaktor ini pada dasarnya adalah wadah steril yang berisi cairan kaya nutrisi. Cairan ini meniru kondisi di dalam tubuh hewan. Cairan ini mengandung asam amino, gula, garam, vitamin, dan faktor pertumbuhan. Bahan-bahan ini memberi makan sel-sel dan memungkinkan mereka tumbuh menjadi jaringan yang terstruktur. Bioreaktor menjaga suhu dan kadar oksigen tetap stabil agar sesuai dengan kebutuhan sel. Proses ini membutuhkan perancah untuk memberikan struktur bagi sel-sel yang tumbuh agar dapat menempel. Perancah bisa terbuat dari bahan yang bisa dimakan seperti alga, protein kedelai, atau bahkan selulosa. Mereka bertindak sebagai kerangka, memandu bentuk dan tekstur daging saat terbentuk. Tanpa struktur ini, sel-sel akan tumbuh dalam gumpalan-gumpalan yang tidak teratur. Dengan perancah, hasilnya adalah sepotong daging yang terasa dan terlihat seperti jaringan otot. Setelah sel-selnya berkembang biak dan dewasa, dagingnya dipanen. Ini sama sekali tidak melibatkan penyembelihan atau pemotongan daging secara tradisional. Daging yang dipanen kemudian diolah menjadi bentuk-bentuk yang familiar, seperti patty, nugget, atau bahkan produk daging giling. Pada tahap ini, rasa dan teksturnya disesuaikan, biasanya melalui bumbu atau sedikit proses memasak. Untuk produk yang lebih canggih, seperti steak atau dada ayam, produsen sebenarnya menggunakan perancah berlapis untuk menciptakan susunan otot yang tepat. Biaya produksinya terus menurun dari tahun ke tahun. Burger pertama yang dibuat di laboratorium pada tahun 2013, harganya mencapai ratusan ribu dolar. Tapi sekarang, perusahaan-perusahaan sudah berhasil mengurangi biayanya hingga di bawah 10 dolar per porsi dalam jumlah kecil. Fasilitas yang lebih besar sekarang sedang dibangun untuk membantu menekan biaya lebih jauh lagi. Tempat-tempat ini akan bisa menghasilkan ribuan kilogram setiap bulan, yang seharusnya membuat harganya jauh lebih mendekati harga daging biasa. Daging hasil budidaya sama sekali tidak bergantung pada peternakan hewan. Ini sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan tempat penggemukan, rumah jagal, dan padang rumput. Artinya, ada pengurangan besar dalam penggunaan lahan, konsumsi air, dan bahkan risiko wabah penyakit. Ditambah lagi, ini menghilangkan antibiotik dan hormon dari proses produksi sama sekali. Semua keunggulan ini membuat daging hasil budidaya jauh lebih menarik bagi konsumen yang peduli terhadap kesehatan. Gutierrez. Salah satu tantangannya adalah meningkatkan produksi. Membiakkan sel di bioreaktor kecil itu mudah, tapi memproduksi daging dalam skala industri butuh peralatan besar. Perusahaan-perusahaan sedang membangun bioreaktor yang lebih besar yang bisa menampung ribuan liter. Ini harus beroperasi terus-menerus dengan kebersihan dan kontrol yang ketat. Para insinyur sedang mencari cara untuk mendaur ulang nutrisi dan mengurangi limbah agar prosesnya lebih efisien. Rasa adalah faktor kunci lainnya. Daging hasil budidaya harus menyamai atau melebihi rasa daging tradisional untuk mendapatkan penerimaan luas. Pengembang menggunakan sel lemak dan jaringan ikat untuk meningkatkan sensasi di mulut. Beberapa perusahaan bahkan bereksperimen dengan menambahkan heme nabati atau reaksi memasak untuk menciptakan aroma daging yang kaya.
Uji coba konsumen awal telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Tetapi konsistensi rasa dalam skala besar tetap terjual. Pemerintah mulai menyetujui penjualan daging sintetis. Singapura adalah negara pertama yang mengizinkan penjualan komersial ayam hasil budidaya. Amerika Serikat dan Uni Eropa sekarang sedang mengevaluasi kerangka peraturan. Setiap negara memerlukan bukti bahwa produk tersebut aman, bergizi dan diberi label dengan benar. Peraturan ini membantu melindungi konsumen dan membangun kepercayaan pada teknologi baru ini. Perusahaan makanan besar dan produsen daging sebenarnya sedang berinvestasi pada perusahaan rintisan daging hasil budidaya. Mereka melihat potensi untuk memperluas lini produk mereka dan untuk tetap selaras dengan perubahan permintaan konsumen. Menariknya, beberapa perusahaan daging tradisional bahkan membangun divisi daging hasil budidaya mereka sendiri. Dan seiring meningkatnya permintaan, kemitraan antara perusahaan bioteknologi dan distributor makanan akan menjadi sangat penting untuk peluncuran global. Seiring daging sintetis makin disempurnakan, ini bisa mengubah cara produksi makanan di seluruh dunia. Daripada bergantung pada peternakan dan hewan, produksi makanan mungkin akan berpusat pada fasilitas bersih yang beroperasi sepanjang tahun. Fasilitas ini bisa ada di kota, gurun, atau bahkan di luar angkasa. Tujuannya adalah membuat protein berkualitas tinggi tersedia di mana saja, tanpa batasan iklim atau geografi. Di masa depan, konsumen mungkin benar-benar bisa menyesuaikan daging mereka. Orang-orang bisa memilih rasio lemak dan protein yang tepat, tekstur yang mereka suka, atau bahkan menambahkan nutrisi ekstra. Beberapa perusahaan sedang mencari cara agar pelanggan bisa mendesain profil daging mereka sendiri menggunakan aplikasi seluler atau perangkat dapur pintar. Tingkat kontrol seperti ini tidak pernah mungkin dengan daging tradisional, dan bisa menghasilkan pengalaman makanan yang benar-benar baru. Daging sintetis mungkin juga mengubah cara kita memandang hewan. Jika daging bisa diproduksi tanpa memelihara dan menyembelih hewan, pandangan masyarakat terhadap peternakan hewan bisa berubah. Kekhawatiran etis tentang peternakan pabrik mungkin menjadi kurang mendesak, dan generasi mendatang mungkin menganggap makan hewan yang disembelih sebagai sesuatu yang tidak perlu atau kuno. Ini bisa memengaruhi pendidikan, kebijakan, dan nilai-nilai budaya. Ketahanan pangan global bisa meningkat seiring meluasnya daging sintetis. Negara-negara yang bergantung pada impor daging mungkin bisa membangun pusat produksi sendiri. Ini akan mengurangi ketergantungan pada perdagangan dan meningkatkan ketahanan nasional. Di masa krisis, seperti kekeringan atau konflik, sistem ini bisa menjaga pasokan makanan tetap stabil. Daging sintetis bisa menjadi penyangga terhadap kekurangan pangan. Nanti, daging sintetis bisa lebih dari makanan yang biasa kita kenal. Para ilmuwan sudah mencoba membuat daging dari hewan langka, atau yang sudah punah, pakai bahan genetik yang disimpan. Yang lain sedang mencoba makanan laut, jeroan atau campuran sel hewan dan tumbuhan. Kalau tekniknya makin bagus, bisa muncul jenis makanan yang benar-benar baru. Makanan-makanan ini tidak akan dibatasi oleh biologi, tapi hanya oleh imajinasi dan minat konsumen. Daging sintetis bukan lagi sekadar proyek sains. Ini adalah industri yang bergerak cepat dengan pemain-pemain besar, miliaran investasi, dan tujuan produksi yang bertujuan untuk memberi makan jutaan orang. Jika tren saat ini berlanjut, daging sintetis dapat menjadi bagian utama dari pola makan global pada awal tahun 2030-an. Perusahaan-perusahaan yang menguasai rasa dan skala akan membentuk kembali pertanian itu sendiri. Pertanyaannya bukan apakah orang akan makan daging hasil laboratorium. Pertanyaannya adalah seberapa cepat dan seberapa banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.